Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, terima kasih sudah ngeklik video ini. Sesuai dengan judul yang ada di bawah, maka saya kali ini akan ngebahas mengenai soal-soal SKB kesehatan umum. Jadi, untuk seluruh tenaga kesehatan, kalau ambil formasi bagian kesehatan, sebagian besar itu soal-soalnya terdiri dari 30% SKB kesehatan umum dan 70% SKB kesehatan sesuai formasi kamu. Misalnya kalau kamu bidan, 70%-nya soal-soal tentang kebidanan, begitu ya. Tapi sebelum kita latihan soal mengenai vaksinasi, saya anjurin teman-teman klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah dan bunyikan notif loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Terima kasih udah tekan tombol subscribe-nya. Nah, langsung aja kita ke latihan soal mengenai vaksinasi COVID-19. Di soal nomor pertama, alur pelayanan vaksinasi COVID-19 terdiri dari berapa meja? A. 5 meja, B. 4 meja, C. 2 meja, D. 3 meja, dan E. 6 meja. Pertanyaannya gampang banget ya. Kalau teman-teman udah divaksin ataupun teman-teman juga termasuk bagian tim vaksinator, pasti udah tahu. Kalau vaksinasi COVID-19 itu alur pelayanannya terdiri dari 2 meja. Berarti jawabannya C. Untuk teman-teman yang jawab 4 meja, sekarang sudah diperbarui, sudah disederhanakan. Jadi alur pelayanannya hanya tinggal 2 meja. Jadi C ya, bukan 4 meja. Next, kita ke soal nomor 2. Pengurangan jumlah meja menjadi 2 meja, entry data dilakukan di meja keberapa? A. Meja 1, B. Meja 2, C. Meja 3, D. Meja 4, dan E. Meja 5. Nah, sesuai pertanyaan di nomor 1 tadi, ada penyederhanaan dari 4 meja menjadi 2 meja. Otomatis option C sampai E ini salah karena hanya tersedia 2 meja. Nah, untuk entry data sendiri itu dilakukan di meja kedua. Jawabannya B. Nah, teman-teman juga boleh lihat di gambar yang telah saya tampilkan. Jadi di meja 1 itu ialah bagian screening dan vaksinasi. Jadi ketika sasaran datang, petugas kesehatan melakukan screening, pengukuran suhu tubuh, tekanan darah, dan menanyakan sesuai pertanyaan-pertanyaan sesuai juknis. Setelah sasaran lulus screening, maka dilanjutkan vaksinasi. Dan setelah itu, petugas kesehatan mengisi hasil screening dan vaksinasi di kertas kendali. Nah, setelah itu, kertas kendali tadi ini dibawa ke meja 2. Di meja 2 itulah dilakukan entry data dari kertas kendali ke dalam piker dan dilanjutkan observasi untuk mengecek adanya atau tidak adanya KIPI. Jadi jawaban yang benar ialah B, meja 2. Next, kita ke soal nomor 3. Untuk mengantisipasi terjadinya KIPI serius, maka dilakukan pemantauan terhadap sasaran sesudah vaksinasi selama A. 30 menit, B. 25 menit, C. 10 menit, D. 15 menit, E. 35 menit. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya di meja 2 itu yaitu meja bagian pencatatan dan observasi. Di situ petugas kesehatan akan mengobservasi selama 15 menit untuk mengecek ada atau tidak adanya KIPI. KIPI itu kepanjangannya kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu tanda-tandanya seperti bintik-bintik merah atau sesak atau tanda dan gejala shock anafilaktik lainnya. Next, kita ke soal nomor 4. Di bawah ini terkait dengan manajemen limbah pelaksanaan COVID-19 yang tepat adalah
A. Cairan vaksin didesinfeksi ke dalam tangki desinfeksi, kemudian dialirkan ke ipal. B. Botol atau ampul kosong didesinfeksi, kemudian bisa digunakan untuk tempat obat lainnya. C. Memasukkan vial vaksin dan limbah alkohol swab masker medis ke safety box. D. Masukkan spit dan jarum ke safety box. Bila safety box telah terisi 3/4, segera diganti. Pertanyaannya ialah manajemen limbah pelaksanaan COVID-19. Kalau yang A, cairan vaksin didesinfeksi, itu tidak ya. Kenapa cairan vaksin mau didesinfeksi lagi gitu. Dan B, botol kosong didesinfeksi, kemudian bisa digunakan untuk tempat obat lainnya. Ini juga jelas tidak. Masa mau pemakaian ulang, itu tidak dianjurkan sama sekali. Dan yang C, memasukkan vial vaksin dan limbah alkohol swab masker medis ke safety box. Ini juga tidak, karena kalau untuk vial vaksin, limbah alkohol swab, masker medis itu dimasukkan ke dalam plastik berwarna kuning maksudnya. Berarti C juga tidak. Dan D, memasukkan spit dan jarum ke safety box. Bila safety box telah terisi 3/4, segera diganti. Jadi jawaban yang benar ialah D. Teman-teman juga boleh lihat sendiri bagian dari manajemen limbah pelaksanaan COVID-19. Di situ tertulis bahwasanya spit dan jarum itu masuk ke safety box, sedangkan untuk vial vaksin, limbah alkohol swab, masker medis itu masuknya ke dalam plastik berwarna kuning. Next, kita ke soal nomor 5. Petugas puskesmas dan Fasyankes melakukan pencatatan jumlah, nomor batch, tanggal kadaluarsa vaksin COVID-19 yang diterima dengan menggunakan aplikasi A. Piker, B. Smile, C. Peduli Lindungi, dan D. Virat. Jawaban yang benar ialah Smile. Smile ini bukan smile senyum ya teman-teman. Jadi Smile di sini kepanjangannya Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik. Nah, di Smile ini dilakukan pencatatan jumlah, nomor batch, tanggal kadaluarsa vaksin COVID yang diterima. Selain pencatatan jumlah, nomor batch, tanggal kadaluarsa vaksin yang diterima, di Smile juga dilakukan pencatatan jumlah, nomor batch, tanggal kadaluarsa vaksin yang dikeluarkan, dan ada juga dilakukan pencatatan jumlah, nomor batch, tanggal kadaluarsa vaksin yang digunakan, dan ada juga dilakukan pencatatan jumlah, nomor batch, tanggal kadaluarsa atau enggak vaksin yang rusak. Jadi di sini kan yang diterima. Selain yang diterima itu ada juga yang dikeluarkan, dicatat juga di Smile. Ada juga yang digunakan, itu juga dicatat di Smile. Dan ada juga pencatatan untuk vaksin yang rusak atau kadaluarsa. Nah, untuk option yang A itu kepanjangannya primary care. Jadi ada primary care vaksin. Ini dibangun oleh BPJS Kesehatan ya. Kalau C, Peduli Lindungi, pasti teman-teman pada tahu karena teman-teman kan juga udah pada divaksin. Kalau sudah selesai divaksin pasti udah masuk itu SMS dari Peduli Lindungi untuk mengecek sertifikat gitu ya. Dan untuk yang D itu kepanjangannya Vaksin Introduction Readiness Assessment Tools yang disingkat dengan VIRAT. Nah, VIRAT ini ialah sebuah instrumen untuk menilai kesiapan atau enggak untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang direncanakan tercapai pada waktu yang ditentukan. Dan biasanya itu dilakukan setiap bulan oleh tim vaksinator. Next, kita ke soal nomor 6. Pemantauan suhu dalam penyimpanan vaksin COVID-19 dilakukan sebanyak A. Setiap hari, B. 2 kali per hari, C. 1 kali per minggu, dan D. 5 hari sekali. Suhu penyimpanan vaksin COVID-19 itu idealnya 2 sampai dengan 8 derajat Celcius, dan itu harusnya dilakukan pemantauan suhu sebanyak 2 kali per hari.
Di bawah ini, ketentuan distribusi vaksin COVID-19 dan logistik adalah: A. Selalu meletakkan vaksin ke dalam vaksin carrier. B. Wajib menggunakan cold box vaksin carrier disertai dengan cold pack. C. Penyimpanan vaksin dengan suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius dan dekat dengan evaporator. D. Penyimpanan bagi fasilitas pelayanan kesehatan masih dapat memanfaatkan lemari es domestik atau rumah tangga dan ditata di pintu kulkas. Nah, pertanyaannya di sini ialah ketentuan distribusi vaksin COVID. Nah, idealnya untuk pendistribuan vaksin COVID-19 itu kita wajib menggunakan cold box atau vaksin carrier dan disertai dengan cold pack. Kalau yang A, selalu meletakkan vaksin ke dalam vaksin carrier, ini kurang tepat karena tidak ada dibilang disertakan dengan cold pack. Nah, kalau yang C, penyimpanan vaksin dengan suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius dan dekat dengan evaporator. Ini salah sekali ya, teman-teman. Jadi, vaksin itu tidak boleh dekat dengan evaporator. Jadi jawaban C salah. Dan D, penyimpanan bagi fasilitas pelayanan kesehatan masih dapat memanfaatkan lemari es domestik atau rumah tangga dan ditata di pintu kulkas. Ini juga sama sekali salah. Nah, berhubung dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 7, kebanyakan pertanyaan mengenai juknis pelayanan vaksin COVID-19, saya akan ngebagikan keputusan Menteri Kesehatan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Teman-teman boleh akses linknya ada di deskripsi box, nanti saya lampirkan. Dan ini keputusan Menteri ini udah yang terbaru, tetapi tidak menutup kemungkinan ke depannya akan ada perubahan-perubahan. Jadi saya anjurkan teman-teman juga harus lebih mengupdate apakah ada keputusan menteri yang terbaru. Tetapi untuk sejauh ini masih menggunakan keputusan yang saya akan share di deskripsi box nanti. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau teman-teman suka atas video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya, dan thank you for watching. Bye-bye.